Shalom, selamat pagi. Saya bersuka cita pagi hari ini karena kita kembali dalam program Sharing Inspiring. Ini adalah salah satu hal yang membuat saya bersuka cita dan lebih bergairah lagi, terutama membuat hidup saya semakin berarti. Karena saya percaya dan saya selalu berdoa ketika saya share firman Tuhan di channel ini, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena kapan saja firman Tuhan itu diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menolong, bahkan membimbing kita supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan masih dari Amsal yang ke-7 ayat 6 sampai 27, tapi ini lanjutan dari yang kemarin ya. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali bertemu dalam program renungan pagi ini, semua karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan sehat. Hari ini kami juga diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami mau memuliakan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, yang membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang memimpin, biarlah Roh Kudus yang menuntun, biarlah pengurapan Roh Kudus sungguh nyata, terutama Roh Kudus yang memilih, bahkan membimbing setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah pengurapan dan kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kemarin saya mengingatkan saudara-saudara bahwa orang yang bodoh terbelenggu ini itu karena dua hal. Yang pertama, dia bukanlah seorang yang mendengarkan nasihat orang tuanya, terutama tidak mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya dia tidak berakal budi. Karena apa dia tidak berakal budi? Karena dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Dia tidak punya kerohanian yang baik. Itu sebabnya ketika perempuan sundal itu menjumpai dia, memegang dia, mencium dia, dia langsung seperti lembu yang dibawa ke dalam penjagalan. Dia tidak berdaya, dia mengikuti, apalagi dengan kata-kata perempuan ini. Perempuan sundal ini sudah siapkan segala sesuatunya, padahal dia punya suami, tapi dia sangat haus sekali. Itu sebabnya dia mencari mangsanya, dia mencari di pinggir jalan, di lapangan, bahkan dia bertemu, begitu dia bertemu, dia langsung cium. Karena apa? Dia sudah bernasar, yaitu nasarnya dia itu memuaskan birahi, tapi ini nasarnya yang tidak berkenan. Ini adalah nasar yang tidak dikenan oleh Tuhan. Maka dia dengan pede berkata, dia dengan pede mengajak pemuda tersebut, ya, diajak pemuda tersebut untuk tinggal semalam-malaman, ya, memuaskan birahi dan menikmati asmara. Karena apa dikatakan? Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan. Sekantong uang dibawanya, baru ia pulang menjelang bulan purnama. Suaminya seorang pekerja, suaminya kerja keras di luar sana, tapi dia di rumah bersenang-senang dengan pria yang lain. Ini benar-benar perempuan lajang, ini benar-benar perempuan sundal. Kemudian ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Dengan kelicinan bibirnya ia menggoda. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikut dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sekali lagi, dia mengeluarkan rayuan mautnya. Dia jelaskan bagaimana usahanya menemukan pemuda tersebut. Dia mengatakan bahwa itu adalah sebuah nasarnya. Dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia merayu dengan berbagai cara.
dia rayu, bahkan dia terang-terangan, yaitu untuk memuaskan birahi sampai pagi bersama-sama menikmati asmara. Dia merayu dengan berbagai bujukan, dengan kelicikan, dengan kesombongan, sehingga apa? Pemuda tersebut tiba-tiba mau mengikuti dia. Dikatakan seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh terbelenggu untuk dihukum. Anda tahu kalau lembu dibawa penjagalan, dia sudah tidak berdaya, dia sudah tidak melawan. Artinya mau diapain saja, dia pasti mengikut. Dikatakan lagi seperti orang bodoh. Seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Kalau orangnya sudah bodoh, terbelenggu, menghadapi hukuman, maka dia tidak bisa melawan. Dia bodoh, dia tidak bisa membela dirinya, dia hanya siap dihukum. Dengan kata lain, pemuda tersebut langsung terlena dan tidak berdaya. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa menolak. Karena apa? Dia tidak punya hikmat dan tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun dia tahu itu istri orang lain, dia tetap aja terpedaya. Dia tetap aja terbelenggu. Dia tetap aja seperti lembu yang dibawa ke dalam penjagaan. Ayat 23. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung yang cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Salomo menegaskan, sebenarnya dia seperti burung yang terperangkap. Salomo mengingatkan kepada anaknya bahwa pemuda ini, walaupun terkesan dia akan memuaskan, sebenarnya dia sedang diperangkap. Yang dia tidak menyadari bahwa dia sedang sebenarnya dalam bahaya. Ada bahaya. Dalam renungan sebelumnya kita sudah membahas tentang akibat daripada dosa perzinahan. Itu sebabnya Salomo dengan serius menasihati anaknya. Dia memberikan contohnya pemuda yang tidak berpengalaman ini. Dan dia menegaskan sebenarnya dalam bahaya. Ayat 24. Oleh sebab itu, hai anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu. Janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyak orang yang gugur yang tewas, dan sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurunkan ke ruang maut. Dengan kata lain, bahwa perempuan sundal ini, dia sudah banyak mengorbankan pemuda. Sudah banyak dia korbankan. Dikatakan di sini, tewas. Dia tidak bunuh. Dia tidak membunuh. Tapi dia korbankan. Ya. Bahkan dikatakan rumahnya jalan ke dunia orang mati, yang menurunkan ke ruang maut. Bisa saja tentu karena pemuda-pemuda ini mereka masih polos-polos, ya, semalam-malaman dengan dia tidak kuat, bisa saja tewas secara fisik. Tapi bisa juga ini berbicara tentang masa depan pemuda itu yang dihancurkan. Masa depannya sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena dia sudah dihancurkan oleh perempuan jalan. Dengan kata lain, para pemuda yang ada yang menjadi korbannya, mereka sudah tidak punya masa depan. Karena apa? Mereka orang tidak pengalaman, mereka orang tidak berakal budi, maka hidupnya hancur-hancuran, masa depannya tidak jelas. Bahkan bisa saja Salomo juga berbicara tentang yaitu kematian yang kekal.
Jelas dia berbicara maut. Artinya orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam dosa perzinahan seperti ini, maka hanya maut yang menanti mereka. Itu sebabnya Salomo sangat serius, dia mengerti bahwa pemuda yang tidak berpengalaman dan tidak punya pengertian, ketika terjerumus dalam dosa perzinahan, maka masa depannya hancur, maka masa depannya menjadi suram, bahkan dia bisa mengalami kematian fisik dan juga nanti mengalami mati yang kedua, yaitu mati dalam kekekalan. Hal yang sama yang perlu saya tegaskan pagi ini bagi kita bahwa tidak ada yang profesional dalam hal. Maka kita tidak perlu mencari, tidak dicari pun kadang-kadang ada datang. Maka kita harus bergaul erat dengan firman Tuhan. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Supaya kita dituntun. Kita bisa melihat di sini jelas dikatakan bahwa perzinahan itu bisa membunuh secara fisik, merusak masa depan, dan juga bisa mengakibatkan kematian yang kekal. Orang bodoh yang terbelenggu ini, dia tidak mengerti, dia sedang dalam bahaya. Bahayanya tentu di sini jelas. Yang pertama, bahayanya tentu secara fisik. Yang kedua, bahayanya masa depannya. Yang ketiga, bahaya spiritual. Maka pagi ini kita diingatkan firman Tuhan kembali. Supaya kita jangan seperti orang bodoh yang terbelenggu ini. Dia menyerahkan masa depannya kepada perempuan sundal. Dia menyerahkan masa depannya kepada orang yang tidak kekal. Dan dia tidak menyadari dia sedang dalam bahaya. Bahaya secara fisik, bahaya akan masa depannya, terutama bahaya juga secara spiritual. Oleh sebab itu saudara-saudara, seperti yang saya katakan kemarin, kita harus menghindari bahaya daripada dosa perzinahan ini. Ya bahayanya secara fisik, ya tentu bisa menghilangkan nyawa, yaitu benar. Seperti pernah yang saya dengar kisah horor itu, yaitu pria tersebut meninggal saat melakukannya dengan perempuan sundal. Sangat memalukan. Kematian seperti ini adalah sangat memalukan dan itu menjadi aib besar. Nah, perzinahan itu bisa mematikan fisik. Tentu orang-orang yang terjebak dengan AIDS bahaya. Salomo katakan seperti burung yang ditangkap di sarang, dia tidak sadar kalau dia dalam bahaya. Demikian orang-orang yang berzina itu. Mereka tidak sadar bahwa mereka bisa mengalami bahaya secara fisik. Bisa kematian secara fisik, bahkan terutama penyakit yang berkaitan dengan itu. Maka selagi ada kesempatan bagi orang-orang yang sudah terjerumus, bertobat, keluarlah segera. Karena ada bahaya. Bahaya yang kedua itu adalah masa depan yang suram. Masa depan tidak jelas. Bahaya yang ketiga, yaitu kematian yang kekal di alam maut. Orang bodoh yang tak berpengalaman ini, dia tidak menyadari bahwa ada bahaya yang sedang mengancam dia. Maka pagi ini, mari kita menghindari orang bodoh yang terbelenggu ini.
Kemarin saya mengingatkan bagaimana kita menghindari orang bodoh yang terbelenggu ini. Yang pertama saya katakan, kita harus mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kemarin saya sampaikan, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ini kita ekspresikan, yaitu dengan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan atau bahkan menyakiti hati Tuhan. Yang ketiga, kita harus menyadari bahaya atau konsekuensi daripada dosa perzinahan itu. Konsekuensinya bisa mati secara fisik, konsekuensinya bisa masa depan hancur, dan konsekuensinya adalah yang paling mengerikan adalah kematian di dalam. Maka kita harus menyadari bahwa dosa perzinahan itu bukanlah enak begitu saja. Sadarilah orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang terjebak dalam dosa perzinahan. Mereka sedang terperangkap oleh bahaya. Maka kita, orang-orang takut akan Tuhan, jangan mau sampai diperangkap. Hindari. Yang ketiga tadi saya katakan menyadari bahayanya. Yang keempat, selagi masih kita bisa menghindari, berlarilah seperti Yusuf. Jangan entertain, jangan merasa dirimu hebat, jangan merasa engkau jago, tidak. Dalam dosa perzinahan, semua bisa rapuh. Apalagi seperti perempuan sundal ini, dia sudah siapkan segala sesuatunya. Bahkan dia buat memang benar-benar mau memuaskan, ajakannya ajukan maut. Maka jangan coba-coba mengikuti. Berlarilah seperti Yusuf. Ini laki pemuda ini yang tidak berakal budi ini, dia hanya mengikut saja. Dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan. Dia tidak berani. Saudara dan saya harus berlari dari godaan-godaan dosa perzinahan. Maka pagi ini ada dua hal yang mau saya ingatkan kembali, khususnya terkait dengan dosa perzinahan, supaya kita tidak seperti orang bodoh yang terbilang. Pertama, menyadari bahwa konsekuensi dosa perzinahan itu bisa mengakibatkan kematian fisik, ya, masa depan yang suram, termasuk kematian yang kekal. Kita harus sadar itu supaya kita berhati-hati. Yang kedua, ketika ada godaan seksual, jangan coba-coba entertain atau layani. Lari segera mungkin supaya kita tidak terperangkap. Kalau sudah terperangkap, bahaya sekali. Maka pagi ini saudara-saudara, kita diingatkan supaya kita hidup kudus di mata Tuhan. Dengan cara seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita menyadari bahaya daripada konsep perzinahan itu, sehingga kita tidak terlibat di dalamnya. Yang kedua, kita harus berlari supaya kita tidak terjebak. Ya, pagi ini saya ingin kita berdoa, khususnya buat keluarga mungkin yang berantakan karena dosa perzinahan, dan yang orang-orang yang terikat ataupun terjerat dalam dosa perzinahan, biar Tuhan menyatakan kuasanya, mereka bisa dibebaskan dan mereka bisa menerima keselamatan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami diingatkan betapa bahayanya dosa perzinahan itu. Pagi ini ya Tuhan, kami diingatkan supaya kami berhati-hati. Kami menyadari kami manusia yang terbatas, itu sebabnya biarlah kami berlari dari godaan-godaan ini, karena kami menyadari kami terbatas. Secara khusus pagi ini kami berdoa ya Tuhan buat keluarga yang mungkin hancur berantakan karena dosa perzinahan.
ataupun orang-orang yang sudah terjebak dalam perzinahan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menyiapkan mereka akan dosa, akan penghakiman, akan kebenaran. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka sedang dalam maut. Mereka menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Sehingga mereka bertobat. Curahkanlah pertobatan bagi mereka. Kasihanilah mereka. Biarlah mereka memiliki kesempatan untuk bertobat. Untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Kasihanilah mereka. Ampunilah mereka ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menjamah mereka. Mencelitkan mereka. Menyadarkan mereka. Sehingga mereka bisa terlepas dari ikatan dosa perzinahan. Sehingga mereka memiliki masa yang depan yang cerah di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami memahami firman Tuhan ini. Sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kami mulai hari ini ya Tuhan, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Shalom, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam program Sharing and Inspiring ini. Bahwa saya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dan bila Bapak Ibu diberkati, saya merekomendasikan silahkan menekan tombol like-nya dan juga bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya semakin banyak yang diberkati. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali melihat channel ini dan belum subscribe, silakan di-subscribe biar Bapak Ibu tidak ketinggalan akan video-video pengajaran firman Tuhan yang saya upload dalam channel ini. Sekali lagi saya Dr. Tulo Marbun mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.